Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus dengan NIM F121230076. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Di bagian slide 1, di mana kita akan menjelaskan mengenai pengertian lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian besar dari kerak bumi yang bergerak di atas mantel. Teori ini menjelaskan berbagai fenomena geologis, termasuk gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Di slide kedua, menjelaskan tentang sejarah lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik pertama kali muncul untuk menjelaskan pergeseran benua. Seorang ahli yang bernama Alfred Wegener menulis dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Ocean pada tahun 1912. Buku ini menjelaskan tentang teori kontinental drive atau apungan benua, di mana benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan, kemudian bergerak menjauh melepaskan diri. Telah diketahui bahwa pada mulanya semua benua menjadi satu kesatuan yang disebut superkontinen atau benua super besar bernama Pangea. Namun, tak lama kemudian, super benua tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang dinamai Gondwana dan Laurasia. Adapun pergerakan benua ini diibaratkan bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Dapat dilihat di sebelah kiri, di mana pada gambar pertama yaitu ada benua yang masih menyatu yang bisa kita sebut sebagai Pangea. Seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, tahun ke tahun, pada gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu terdapat perubahan benua tidak sama seperti pada gambar pertama karena adanya pengaruh suatu gaya tektonik, sehingga lempeng-lempeng ini saling memisahkan diri yang dapat kita ibaratkan sebagai bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Pada slide ketiga yaitu jenis-jenis pergerakan lempeng. Jenis-jenis pergerakan lempeng ini terbagi menjadi tiga, ada divergen, transform, dan konvergen. Divergen adalah pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling menjauh satu dengan yang lain, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya tarik atau tensional. Divergen ini menyebabkan naiknya magma dari pusat bumi yang akan membentuk lantai samudra atau kerak samudra. Contohnya adalah mid-ocean ridge di dasar samudra Atlantik. Yang kedua ada transform, yaitu pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling berpapasan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus, di mana menghasilkan sesar mendatar jenis strike slip fault. Contohnya adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Yang berikut adalah konvergen. Konvergen adalah pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekati satu dengan yang lain, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional, yang di mana lempeng samudra menjunjam ke bawah dan lempeng penunjaman ini terjadi karena perubahan dari batas lempeng divergen menjadi konvergen, yang kemudian penunjaman tersebut membawa kerak benua berbenturan dengan kerak samudra. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikut ini adalah lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Afrika kecuali bagian timur dan kerak samudra yang terletak di antara benua dan pegunungan laut. Lempeng Afrika bergerak di atas permukaan bumi dengan kecepatan 32,51 km per juta tahun terhadap kecepatan rata-rata kerak bumi. Pada sisi barat, lempeng Afrika adalah batas divergen dengan lempeng Amerika Utara di utara dan lempeng Amerika Selatan di selatan, membentuk bagian tengah dan selatan dari Mid-Atlantic Ridge. Lempeng Afrika dibatasi di timur dan tenggara oleh lempeng Somalia, di timur laut oleh lempeng Arab, di utara dengan lempeng Eurasia dan lempeng-lempeng Anatolia, dan di selatan oleh lempeng Antartika. Kecepatan lempeng Afrika diperkirakan 2,15 cm per tahun. Lempeng ini bergerak selama sekitar 100 juta tahun terakhir ke arah timur laut. Hal ini mendorong lebih dekat ke lempeng Eurasia, menyebabkan
subduksi di mana kerak samudra bertemu dengan kerak benua. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng utama terbesar ketiga, terdiri dari sebagian besar Eropa, Rusia, dan Asia serta beberapa cekungan subsamudra, yaitu Eropa Barat, Norwegia, Lofoten, Aleut, dan Tiongkok Selatan. Lempeng ini diapit di antara lempeng Amerika Utara dan Afrika di sisi utara dan barat. Lempeng Eurasia bergerak rata-rata sekitar 1/4 hingga setengah inci per tahun dengan ukuran 67.800.000 km persegi. Lempeng ini diapit di antara lempeng Afrika Utara dan Afrika di sisi utara dan barat. Sisi barat berbagi batas lempeng yang berbeda dengan lempeng Amerika Utara. Di sisi selatan lempeng Eurasia bertetangga dengan Arab, India, dan Sunda. Lempeng Eurasia, lempeng Arab, dan lempeng Anatolia di Turki. Batas ini menyebabkan gempa bumi Turki Suriah 2023. Batas antara lempeng Amerika Utara dan Eurasia adalah contoh divergen di punggungan Laut Tengah. Sisi timurnya dibatasi lempeng Amerika Utara dan lempeng Filipina. Sisi selatannya dibatasi lempeng Afrika dan Indo-Australia. Sisi baratnya dibatasi oleh lempeng Amerika Utara. Lempeng Sunda merupakan bagian dari lempeng Eurasia yang rumit secara tektonik dan aktif secara seismik. Baik, kita lanjut ke lempeng Antartika. Lempeng Antartika merupakan salah satu lempeng terbesar di dunia yang memiliki luas mencapai 60.900.000 km persegi. Lempeng Antartika adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentangan samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Skotia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung laut Pasifik Antartika. Lempeng Antartika diperkirakan memiliki pergerakan mencapai 1 cm per tahun menuju arah Samudra Atlantik. Atlantik dulunya merupakan bagian dari superbenua Gondwana bersama dengan Australia dan India. Sekitar 100 sampai 130 juta tahun yang lalu, Gondwana mulai terpecah dan Antartika bergerak ke lokasi saat ini di kutub selatan. Pemisahan ini menyebabkan benua Antartika menjadi lebih dingin akibat isolasi geografisnya di kutub. Pergerakan lempeng ini mempengaruhi aktivitas geologi global, seperti pembentukan punggung tengah samudra di batas lempengnya dan interaksi dengan lempeng tetangga yang berkontribusi pada subduksi serta vulkanisme di wilayah seperti Andes. Slide berikutnya adalah lempeng Australia. Lempeng Australia adalah lempeng tektonik besar yang mencakup benua Australia dan lautan di sekitarnya dan meluas ke barat laut hingga mencakup anak benua India dan perairan di sekitarnya. Ia terbentuk dari perpaduan lempeng India dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Lempeng Australia, tepat di mana Australia berada, bergerak lebih cepat dibandingkan lempeng lainnya. Lempeng Australia bergerak sekitar 6, cm atau 2,7 inci per tahun ke arah utara dengan rotasi kecil searah jarum jam. Pada batas-batas lempeng Australia pada bagian timur, lempeng ini berhadapan dengan lempeng Pasifik yang mensubduksi di bawahnya membentuk palung Kermadec dan Tonga. Di sisi selatan, lempeng ini berbatasan dengan lempeng Antartika, sedangkan batas baratnya berinteraksi dengan lempeng India. Gerakan lempeng ini berkontribusi pada aktivitas seismik di kawasan tersebut, termasuk gempa bumi dan pembentukan gunung berapi di daerah pertemuan lempeng. Pada slide berikutnya itu lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara adalah lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahama, Timur Laut ekstrim Asia, dan bagian dari Islandia dan Azores. Dengan luas 76 juta km persegi, lempeng tektonik adalah lempeng Amerika Utara adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi. Lempeng Amerika Utara membentang ke timur, ke punggungan Atlantik Tengah dan ke barat dengan kecepatan sekitar 2,3 cm per tahun. Pada saat yang sama, lempeng Pasifik bergerak ke barat laut dengan kecepatan antara 7 dan 11 cm per tahun. Pada batas-batas lempeng Amerika Utara, pada bagian selatan berbatasan dengan lempeng Cocos dan lempeng Karibia melalui batas transformasi yang melalui batas
yang meliputi sesar transformasi Kepulauan Swan dan patahan Motagua di Guatemala. Yang kedua, pada utara dibatasi oleh punggungan Atlantik yang dikenal sebagai Bukit Gagel. Pada bagian barat memiliki batas yang meluas ke Siberia dengan sistem patahan yang kompleks. Lempeng Amerika Utara terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Di dalamnya terdapat keraton, yaitu inti granit yang luas, serta fragmen material kerak yang disebut terrain. Terrain ini terbentuk melalui proses akresi akibat aktivitas tektonik selama jutaan tahun. Slide berikutnya itu lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik yang meluas ke arah timur hingga mencapai punggungan tengah Atlantik. Lempeng ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 77 meter per tahun menjauhi punggungan tengah Atlantik, sedangkan lempeng Nazca yang lebih padat dan bergerak ke arah timur tersubduksi ke bawah tepi barat lempeng Amerika Selatan di sepanjang pantai Pasifik. Pembenturan lempeng ini menyebabkan terangkatnya pegunungan Andes yang besar serta keberadaan gunung-gunung berapi yang bertebaran di sepanjang pegunungan tersebut. Pada batas-batas lempeng Amerika Selatan, yang pertama pada bagian timur berbatasan divergen dengan lempeng Afrika yang merupakan bagian dari punggungan tengah Atlantik. Pada bagian selatan berbatasan dengan lempeng Antartika dan lempeng Scotia. Pada bagian barat berbatasan konvergen dengan lempeng Nazca yang tersubduksi di bawah lempeng ini, menyebabkan pembentukan pegunungan Andes yang terkenal. Pada bagian utara berbatasan dengan lempeng Karibia dan kerak samudra dari lempeng Amerika Utara. Interaksi antara lempeng Amerika Selatan dan lempeng Nazca adalah penyebab utama terbentuknya pegunungan Andes yang merupakan pegunungan terpanjang di dunia. Proses konvergensi ini juga menghasilkan aktivitas vulkanik di sepanjang pegunungan tersebut. Lempeng Nazca yang lebih padat bergerak ke arah timur dan tersubduksi di bawah tepi barat lempeng Amerika Selatan. Proses ini berkontribusi pada pembentukan gunung-gunung berapi di kawasan Andes serta meningkatkan risiko gempa bumi di daerah tersebut. Slide berikutnya yaitu lempeng Filipina. Lempeng Filipina adalah lempeng tektonik di bawah laut Filipina di sebelah timur negara Filipina dan berbatasan dengan lempeng Pasifik yang diperkirakan memiliki luas sekitar 5,5 juta km persegi. Lempeng Filipina bergerak ke arah timur dan barat laut dengan kecepatan 48 hingga 84 mm per tahun. Lempeng ini dilalui oleh rangkaian siklus pegunungan muda, siklus Pasifik di bagian Filipina, Maluku, Sunda Kecil sampai ke Australia. Siklus Mediterania di bagian Melayu, Sumatera dan Jawa. Hal ini menyebabkan daerah ini sering terjadi bencana gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Lempeng ini merupakan bagian dari sabuk bergerak Filipina yang secara geologis berbeda dari bagian lain Filipina. Aktivitas subduksi di sepanjang batas lempeng ini menyebabkan sering terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi, menjadikannya salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia. Lempeng Filipina dilalui oleh siklus pegunungan muda yang mencakup wilayah Filipina, Maluku, dan Sunda Kecil hingga Australia. Hal ini berkontribusi pada fenomena geologis seperti gunung berapi dan gunung bumi dan gempa bumi. Prediksi menunjukkan bahwa wilayah Asia Tenggara akan mengalami tabrakan dengan Eurasia dan India yang dapat mempengaruhi dinamika geologi kawasan tersebut. Slide berikutnya itu lempeng India. Lempeng India adalah salah satu lempeng tektonik utama yang membentangi Khatulistiwa, di mana di belahan bumi timur. Awalnya merupakan bagian dari benua purba Gondwana. India memisahkan diri dari fragmen-fragmen Gondwana lainnya 100 juta tahun silam dan mulai bergerak ke utara. Lempeng India diperkirakan memiliki luas wilayah sekitar 11.900.000 km persegi dengan arah pergerakan utara ke timur dengan kecepatan sekitar 26 hingga 36 mm per tahun. Pada gambar di bawahnya adalah contoh gerakan lempeng India pada tahun 50 juta tahun yang lalu dan membentuk pegunungan Himalaya. Adanya tumbukan lempeng ini, lempeng India dan lempeng Eurasia mengakibatkan terbentuknya pegunungan di Himalaya. Lanjut ke lempeng Somalia. Lempeng Somalia adalah salah satu lempeng tektonik utama yang berada di sebelah timur benua Afrika. Lempeng Somalia memiliki perkiraan luas wilayah sekitar 16.700.000 km persegi dengan arah pergerakan timur ke tenggara dengan kecepatan 6 mm per tahun. Lempeng ini merupakan bagian dari pemisah lempeng Afrika yang membentuk sistem Rift Afrika Timur.
Lempeng Somalia bergerak ke arah timur dan tenggara, menjauhi lempeng Nubia disebabkan oleh aktivitas divergen di Rif Afrika Timur. Next, lempeng Karibia. Lempeng Karibia adalah lempeng tektonik yang memiliki perkiraan luas wilayah sekitar 3,3 juta km persegi, serta bergerak ke arah utara dengan kecepatan pergerakan 10 hingga 11 mm per tahun yang berbatasan dengan lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan, lempeng Nasca, dan lempeng Cocos. Batas sebelah utara dengan lempeng Amerika Utara merupakan batas transform atau geser. Batas timur dari lempeng ini adalah zona subduksi Antillen kecil yang terbentuk kepulauan vulkanik sebagai akibat dari proses subduksi lempeng Amerika Selatan ke bawah lempeng Karibia di sebelah selatan. Interaksi antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan membentuk Barbados, Trinidad, Tobago, dan pulau-pulau di lepas pantai Venezuela dan Kolombia, dan di bagian barat dari lempeng ini diisi daratan Amerika Tengah yang di mana lempeng Cocos dan Pasifik tersubduksi di bawah lempeng Karibia. Lanjut, lempeng Arab. Lempeng Arab adalah salah satu dari 3 lempeng benua bersamaan dengan kerak Afrika, Arab, dan India yang bergerak ke utara dalam sejarah geologi dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Tabrakan ini mengakibatkan bercampurnya potongan lempeng dan barisan pegunungan yang membentangi di barat dari Pyrenees melintasi Eropa Selatan hingga dataran tinggi Iran, membentuk pegunungan Alborz, pegunungan Zagros, hingga pegunungan Himalaya dan jajaran Asia Tenggara. Lempeng ini diperkirakan memiliki luas 5 juta km persegi dengan arah pergerakan utara ke timur dengan kecepatan 15 hingga 20 mm per tahun. Pergerakan dan tabrakan antara lempeng Arab dan Eurasia menyebabkan aktivitas seismik termasuk gempa bumi. Wilayah yang terdampak terutama adalah daerah tumbukan di Tenggara Turki dan Iran bagian barat. Tabrakan ini juga berkontribusi pada pembentukan pegunungan yang signifikan di kawasan tersebut. Berikut lempeng Cocos. Lempeng Cocos adalah lempeng tektonik samudra di bawah Samudra Pasifik lepas pantai barat Amerika Tengah dan dinamakan sesuai Pulau Cocos yang terbentang di atasnya. Lempeng Cocos tercipta dari dasar laut yang menyebar sepanjang rais Pasifik Timur dan punggung laut Cocos, khususnya di wilayah yang rumit geolog menyebutnya sistem penyebaran Cocos Nasca. Dari site itu, lempeng tersebut didorong ke arah timur serta terdorong atau terseret di bawah lempeng Karibia yang kurang padat dalam sebuah proses yang disebut subduksi. Batas utara lempeng Cocos adalah palung Amerika Tengah. Batas timur adalah tempat transformasi zona fraktur Panama. Batas selatan adalah punggung pertengahan samudra rais Galapagos. Batas sebelah barat adalah punggung pertengahan samudra lainnya, rais Pasifik Timur. Lempeng ini diperkirakan memiliki luas 2,900.000 km persegi dengan arah pergerakan utara ke timur dengan kecepatan 67 mm per tahun. Lempeng Cocos terbentuk dari proses penyebaran dasar laut yang terjadi di sepanjang rais Pasifik Timur dan punggung laut Cocos. Proses ini dikenal sebagai sistem penyebaran Cocos Nasca. Lempeng ini bergerak ke arah timur dan mengalami subduksi di bawah lempeng Karibia yang lebih ringan. Proses subduksi ini menyebabkan pemanasan dan pelepasan air ke dalam mantel yang kemudian menghasilkan magma dan memicu aktivitas vulkanik serta gempa bumi. Lanjut adalah lempeng Nasca. Lempeng Nasca yang dinamai berdasarkan provinsi Nasca di selatan Peru adalah sebuah lempeng tektonik samudra yang terletak di bagian timur cekungan Samudra Pasifik di lepas pantai sebelah barat benua Amerika Selatan. Subduksi yang sedang berlangsung di sepanjang palung Peru Chili yaitu lempeng Nasca yang bergerak ke bawah lempeng Amerika Selatan merupakan penyebab utama terbentuknya jalur pegunungan atau orogeny Andes. Lempeng Nasca di sebelah barat berbatasan dengan lempeng Pasifik dan di sebelah selatan dengan lempeng Antartik, masing-masing melalui punggung laut Pasifik Timur dan punggung laut Chili. Lempeng ini diperkirakan memiliki luas 15.600.000 km persegi dengan arah pergerakan utara ke timur dan kecepatan 40 hingga 50 mm per tahun. Berikut adalah lempeng Juan de Fuca. Lempeng Juan de Fuca adalah lempeng tektonik yang dihasilkan dari Juan de Fuca Ridge yang
melakukan subduksi di bagian utara di zona subduksi Cascadia. Namanya diambil dari nama penjelajah dengan nama yang sama. Salah satu lempeng tektonik terkecil di bumi, lempeng Juan de Fuca, adalah sisa lempeng Farallon yang dulunya sangat luas, yang sebagian besar disubduksi di bawah lempeng Amerika Utara. Lempeng Juan de Fuca terdiri dari litosfer samudra muda yang dihasilkan di pegunungan Juan de Fuca. Tidak jauh dari tempat lempeng itu ditundukkan di bawah lempeng Amerika Utara. Lempeng ini diperkirakan memiliki luas wilayah 250.000 km persegi dengan arah pergerakan utara ke timur dengan kecepatan 26 mm per tahun. Berikut adalah lempeng Scotia. Lempeng Scotia adalah lempeng tektonik kecil atau minor plate yang terletak di perbatasan Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Selatan di sekitar Laut Scotia. Lempeng Scotia merupakan lempeng minor yang sebagian besar berada di bawah permukaan laut dengan beberapa bagian dari daratan seperti ujung selatan Amerika Selatan dan kepulauan Georgia Selatan. Lempeng Scotia diperkirakan terbentuk pada awal Eosen sekitar 50 hingga 35 juta tahun yang lalu, ketika bagian Drake terbuka memisahkan Amerika Selatan dari Antartika. Pembukaan ini memungkinkan aliran arus laut dalam yang mengisolasi termal Antartika yang berkontribusi pada perubahan iklim global pada masa itu. Lempeng ini diperkirakan memiliki luas wilayah 1.600.000 km persegi dengan arah pergerakan barat dengan kecepatan 25 mm per tahun. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam PPT saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.